Puji nama Tuhan, kita ada orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan. Mau kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kehidupan kami. Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini, kami boleh ada bukan karena kuat kami. Ini semua karena kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Tidak ada alasan untuk kami khawatir, tidak ada alasan untuk kami takut. Sebab Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan melebihi segala yang ada. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Setiamu
Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Dia Raja segala Raja. Raja mulia. Allah pemenang. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan bagi setiap kehidupan kami, Tuhan. Kekuatan
kekuatan itu kami dapat hanya di dalam Engkau. Pagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu tidak pernah berubah. Dunia boleh berubah, kasih setia-Mu tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Oh, kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan di hidupku, amin, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, kan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami menyadari bahwa hidup ini pasti penuh dengan pergumulan. Entah itu hari yang telah kami lewati, entah itu hari yang sedang kami jalani, dan hari-hari akan datang, tantangan hidup akan selalu ada. Tetapi kami bersyukur Engkau jaminan hidup kami. Haleluya. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Amin. Engkau bukan Allah yang berdusta. Amin. Engkau Tuhan yang selalu merindukan untuk dekat dengan kami.
supaya setiap saat Engkau tunjukkan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia, dan seluruh yang terbaik yang Tuhan sanggup limpah-limpahkan untuk kami. Dan biar ini yang menjadi panggilan kami, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan memanggil kami untuk mendekat kepadanya, karena Tuhan rindu untuk bersekutu dengan kami. Bapa, kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami, bahkan hidup kami taruh di mezbah-Mu. Kiranya menjadi persembahan yang harum baunya, yang menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kami akan berdiam diri, karena kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, yang membuat kami yang bodoh menjadi berhikmat, yang membuat kami lemah menjadi kuat kembali, yang membuat kami putus asa. Ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu mengambil alih segala sesuatu dan memimpin kami dalam segala hikmat, pengertian, pemahaman ilahi. Bahkan Roh-Mu mengurapi setiap kami. Kan itu Tuhan berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Saudara sekalian. Senang melihat Bapak Ibu Saudara bersemangat dan dipenuhi sukacita surgawi. Kita harus dan patut bersyukur, ya, bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi dalam segala hal kita tetap mengucap syukur. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa sejak PPKM level 4 dimulai, puji Tuhan kemarin saya dapat berita bahwa Jawa Timur sudah level 1. Tetapi tetap jaga protokol, ya, karena varian virus corona sudah berada di ambang pintu. Bahkan ada yang dikabarkan dari India sudah mulai masuk ke Indonesia. Kiranya Tuhan meluputkan kita dari kejadian yang pernah terjadi di bangsa dan negara kita. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Itu imunitas yang terbaik untuk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini kita akan belajar. Karena itu saya ingin mengajak kita melihat di dalam satu bagian yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 saja. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Untuk kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari hari ini, saya mengambil judul dari 2 kata di ayat 1, bagian awalnya. Judulnya adalah janganlah gelisah. Kenapa Bapak Saudara? Karena sepanjang hidup kita, ya, banyak orang termasuk orang Kristen, termasuk diri kita, kerap terjebak di dalam yang namanya kegelisahan. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mengalami kegelisahan. Entah itu apa penyebabnya, tetapi kegelisahan adalah suatu fakta yang terjadi selama kita hidup di dalam dunia ini. Tetapi bersyukur bahwa kita punya firman Tuhan yang selalu up to date. Bukan hanya hari kemarin, bukan hanya hari ini, tetapi untuk hari esok. Firman Tuhan selalu up to date sepanjang masa, memberi solusi bagi setiap masalah hidup kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari terus bergumul
dalam membaca, merenungkan, ya, dan melakukan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita membaca di bagian awal firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu? Dan pertanyaan yang serupa diberikan juga kepada kita hari ini yang juga disebut sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya. Mengapa gelisah hatimu? Apa sebabnya Bapak Saudara? Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Dia tidak hanya melihat muka kita, ya. Seringkali kita bisa menipu banyak orang ketika ditanya ada masalah. Enggak ada, fine-fine saja. Ya, Tuhan memberkati saya kok, ya. Tetapi ada sesuatu yang sering kita sembunyikan. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak hanya bisa melihat tampak luar saja, tetapi Tuhan dapat melihat di dalam sini secara transparan, telanjang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkata janganlah gelisah hatimu, sebenarnya Tuhan tahu bahwa murid-muridnya berada dalam kondisi gelisah. Dan firman Allah ketika berkata janganlah gelisah hatimu, ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak suka melihat anak-anaknya berada dalam kegelisahan. Amin. Yang pertama ditujukan kepada murid-muridnya, jangan gelisah. Tuhan tidak suka melihat murid-muridnya berada dalam kegelisahan. Dan hari ini kalau kita terima firman Tuhan, kita dengar janganlah gelisah. Sama, Tuhan mau supaya kita tidak berada di dalam kegelisahan. Seorang teolog yang bernama Leon Morris, dia mengatakan bahwa kata jangan gelisah seharusnya diterjemahkan menjadi berhentilah menjadi gelisah. Atau jangan terus menerus gelisah. Ini alasan yang didukung dengan sebuah fakta bahwa memang sebelum Yohanes 14 sebenarnya sudah muncul kegelisahan di hati para murid. Hati mereka sedang digerogoti oleh yang namanya kegelisahan. Kalau kita bandingkan dalam Yohanes 13 ayat 33, satu pasal sebelumnya. Yohanes 13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Dalam ayat 33 ini kita menemukan satu petunjuk yang kuat bahwa ternyata latar belakang kegelisahan yang menggerogoti hati para murid adalah karena mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan pukulan yang berat bagi mereka, ya. Dan dilanjutkan kembali pada ayat 36 dari Yohanes 13 berkata begini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi pada ayat itu ditemukan bahwa Yesus menegaskan, engkau tidak dapat mengikuti aku. Ini jadi sumber kegelisahan para murid. Kenapa? Sejak mereka mengikuti Yesus dan Yesus mempertunjukkan kekuatannya, kuasanya, keilahiannya. Mulai dari situ murid-murid menggantungkan harapannya kepada Tuhan Yesus. Mereka menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus sekalipun ada di antara mereka yang punya pengharapan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Yudas yang berusaha menjadikan Yesus sebagai Raja Daud yang berikutnya. Bapak Saudara,
Murid-murid sangat gelisah karena mereka merasa akan ditinggalkan oleh satu pribadi yang penting dalam hidup mereka. Saya pernah mengalami kondisi demikian. Saya percaya Bapak Saudara juga pernah mengalami kondisi seperti begini. Ya, namanya akan ditinggalkan oleh orang yang penting bagi kita. Rasanya sakit tuh di sini. Sementara masih hidup kita gelisah, kita berdoa. Tapi seringkali kita berada dalam kegelisahan. Kita betul percaya. Tapi kita ada satu perasaan yang benar gak sih Tuhan sembuhkan? Benar gak Tuhan kasih kesempatan? Dan ketika Tuhan berbicara lain, Tuhan ambil nyawa dari orang yang kita kasihi. Maka memuncaklah kegelisahan kita dengan duka cita yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, gelisah adalah hal yang manusiawi. Karena kita tidak maha tahu. Pengertian pengetahuan kita terbatas. Kedepannya kita tidak mengerti seperti apa yang akan terjadi. Sama seperti murid-murid yang merasa berduka cita, gelisah, tidak bisa menggambarkan bagaimana kondisi mereka ditinggalkan oleh orang yang telah mereka gantungkan harapan, keinginan mereka. Mereka berada dalam kegelisahan. Saya yakin demikian juga kita yang kadang diperhadapkan dengan kegelisahan. Terutama dalam masa-masa pandemi yang seperti ini. Ya, ada banyak orang termasuk orang Kristen yang mulai gelisah tentang pekerjaan. Ada beberapa yang sudah nanya ke saya, Pak, kalau ada lowongan pekerjaan tolong diinfokan ya. Saya bergumul, saya merasa sedih. Tetapi ini fakta. Dampak pandemi begitu luar biasa. Sementara belum dapat bekerja, gelisah, besok mau makan apa? Besok memenuhi keperluan sehari-hari seperti apa? Sampai kapan kondisi ini akan terjadi? Banyak orang menjadi gelisah. Belum bicara masalah rumah tangga, anak-anak yang harus online. Puji Tuhan sudah mulai ada yang tatap muka. Tetapi sejak anak-anak online, ya sudah kita kekurangan penghasilan, dituntut untuk menjadi guru di rumah. Pengorbanan yang luar biasa, yang mengekskalasi yang namanya kegelisahan dalam hidup kita. Tetapi firman Allah katakan, janganlah gelisah hatimu. Dan ketika Tuhan bilang janganlah gelisah hatimu, Tuhan tidak mau kita berada dalam kegelisahan. Dan yang terpenting ialah bahwa Tuhan punya obat untuk menyelesaikan kegelisahan kita. Mari kita kembali kepada Yohanes 14 ayat yang pertama. Firman Allah berkata begini. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Apa kata Tuhan Yesus selanjutnya? Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita satu fakta. Bahwa ketika kita berada dalam kegelisahan, iman kita, percaya kita sedang diserang. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang jangan gelisah, Tuhan kasih tahu obatnya. Kalau kamu gelisah, percaya kepada Tuhan. Amin. Ketika kepercayaan kita, iman kita mulai merosot, Tuhan kasih warning. Hey, jangan gelisah, imanmu tuh lagi diserang. Kuatkan percayamu. Masih ingat bagaimana Raja Daud ya kembali ke Ziklag dan melihat bagaimana anak-anak, istrinya dan semua harta bendanya dirampas, ditawan oleh musuh orang Amalek. Ya, lalu karena dukanya rakyat, mereka hendak melempari Daud dengan batu. Firman Allah tertuliskan bahwa Daud berkata, ya, Alkitab berkata, Daud menguatkan percayanya kepada Allah. Karena kondisinya saya yakin tidak ada yang bisa menyamai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dari sejak kita lahir sampai kita mati.
apa yang dialami Raja Daud begitu berat. Jadi yang namanya gelisah adalah hal yang wajar bagi Daud yang juga memiliki perasaan dan tubuh manusia. Tetapi Daud telah mengerti bahwa ketika ada ancaman terhadap imannya, firman Tuhan katakan dia menguatkan percayanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang gelisah, kita harus ingat iman kita sedang berada di dalam krisis. Ya, nah, jadi kata percaya yang ditulis dalam Alkitab itu berbicara tentang iman. Dan kata iman itu dalam bahasa aslinya ditulis pisteo, yang mengandung dua arti yang tidak bisa dipisahkan seperti mata uang dalam satu koin. Sisi yang pertama percaya, ya, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi sisi selanjutnya adalah bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kalau Bapak Saudara datang ke gereja, ya, saya tidak melihat Bapak Saudara sebelum duduk ngecek dulu ini kuat nggak ya kursinya, ya, sendi-sendinya kuat nggak ya. Jangan-jangan kalau saya duduk jebol tuh, ya. Tapi saya melihat Bapak Saudara dengan yakin langsung duduk karena tahu, percaya kursi dapat menyanggah berat badan kita dengan baik dan kita bisa mengikuti ibadah. Ya. Dan Bapak Saudara tahu ini air mineral. Ya. Nah, ini penting bagi saya. Terutama sebelum maju untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena kadang tenggorokan saya sering gitu ya, apa namanya? Ya, kayak dahaga begitu, kayak gatel, kayak kurang minum. Dan saya yakin bahwa minum ini akan menyelesaikan masalah saya. Tapi masalahnya adalah ketika saya percaya bahwa minuman ini dapat mengobati masalah di tenggorokan saya, tapi saya tidak meminumnya, apakah terjadi sesuatu dengan tenggorokan saya? Tidak. Saya percaya, tapi saya harus melanjutkan kepercayaan itu dengan sebuah tindakan, yaitu meminumnya. Percaya tidak bisa dipisahkan dengan hidup dalam percaya tersebut. Mempercayakan diri kita kepada yang kita percayai. Nah, ada satu kisah yang pernah saya angkat, ilustrasi. Ya, kemungkinan besar terjadi. Yaitu ada seorang pria. Dia sepertinya seorang akrobat. Ya, dia beratraksi di air terjun Niagara dengan berjalan di atas seutas tali. Tentu ini menjadi tontonan yang sangat ramai. Kenapa? Satu, air terjun Niagara adalah tempat wisata yang sangat terkenal di dunia. Tentu di sana berkumpul banyak orang untuk menikmati pemandangan. Tetapi dia melakukan di situ. Ya, ada banyak orang ketika melihat was-was, merasa takut. Ketika Bapak ini mulai berjalan, orang langsung tertuju, matanya tertuju kepada Bapak ini. Ya, mereka tegang, hati mereka rasa was-was. Tapi ketika Bapak ini sudah berjalan, selamat, mereka tepuk tangan luar biasa. Dilanjutkan dengan, dia bilang, saya akan berjalan dengan menutup mata. Ya, dia ambil kain, dia tutup mata. Orang pada ngeri-ngeri sedap. Lalu Bapak ini mulai pelan-pelan berjalan. Kadang dia berhenti dulu untuk menyeimbangkan tali yang dia jalani. Ya, tetapi pada akhirnya berjalan sampai ke tempat tujuan. Di sana lagi penuh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Ya, nah lalu Bapak ini kemudian naik sepeda di atas seutas tali itu. Ya, rasa khawatir dari penonton sudah mulai turun, sudah mulai berkurang. Karena melihat beberapa atraksi, Bapak ini bisa dan berhasil. Ya, mulai mereka percaya. Ditanya, apakah kalian percaya kalau saya bisa melewati tali ini dengan naik sepeda? Banyak yang bilang percaya.
Nah Bapak ini mau mengayuh sepeda sampai ke seberang. Tepuk tangan yang lebih heboh lagi diberikan. Tetapi akhirnya dia berkata, ya Bapak Ibu sudah percaya dan saya sampai ke tempat tujuan. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara percaya saya bisa membawa satu orang bersama dengan saya dengan sepeda ini menyeberangi sampai ke ujung sana? Mereka bilang percaya. Karena sudah terbukti, bisa. Lalu ditanya, siapa yang Bapak Ibu Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara yang mau mempercayakan dirinya? Tidak ada. Diam semua. Ya, mereka takut. Tapi mereka ngomong percaya. Mereka tidak ada satupun yang mau mempercayakan dirinya kepada Bapak yang telah menunjukkan keahliannya. Lalu setelah cukup lama, seorang anak gadis kecil datang ke depan. Dia bilang, saya percaya, saya mau ikut. Atraksi pun terjadi lagi, ya, dan sampai tujuan selamat berdua, ya. Sekalipun memang orang-orang menjadi tegang, ya, lebih naik lagi. Kenapa? Ada orang yang dibawa. Setelah pertunjukan itu selesai, ada wartawan yang menanyakan anak kecil ini, bertanya, mengapa kamu berani dan percaya untuk bersama Bapak itu naik sepeda dan sampai ke seberang? Tahu jawabannya? Saya yakin Bapak Saudara yang pernah mendengar ilustrasi ini saya sampaikan pasti tahu. Ya, anak gadis kecil ini berkata, saya percaya karena orang itu adalah Bapak saya. Orang itu Bapak saya. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita percaya Tuhan adalah Bapa kita. Dan hidup ini seakan-akan kita berjalan, ya, dalam seutas tali yang kadang kita takut, kita ketar-ketir, kita gelisah. Tapi Tuhan yang melebihi tukang akrobat itu, yang punya kuasa yang luar biasa, tidak mungkin membawa hidup kita kepada kehancuran. Amin. Karena kita punya Bapa yang baik. Dia, Bapa itu yang baik, merancangkan hidup kita dengan sempurna. Pertanyaannya, Bapak Saudara, percayakah kepada Tuhan? Pasti percaya dong. Tapi seperti Bapak itu tadi menanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara mau mempercayakan hidup kepada Tuhan? Itu yang harus kita jawab di hadapan Tuhan, bukan kepada saya. Dan itu akan nampak ketika kita bilang kita percaya. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tetap dapat mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa masalah apapun yang terjadi, Allah yang mengizinkannya. Kita bisa belajar dari kisahnya Ayub, ya. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat ataupun kehancuran dalam hidup kita, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Jadi berbicara tentang kegelisahan, obatnya adalah percaya. Hari-hari ini kalau Bapak Saudara sedang mengalami kegelisahan, katakan kepada dirimu, saya percaya. Saya akan menguatkan percaya saya kepada Tuhan. Karena saya punya Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Nah, berbicara percaya Bapak Saudara, percaya kepada Tuhan. Ada 3 hal dasar, alasan mengapa kita percaya. Dan itu akan mengatasi kegelisahan kita. Yang pertama, mari kita kembali melihat dari Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Selanjutnya coba perhatikan baik-baik. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan bilang, jika tidak demikian, aku akan mengatakannya kepadamu. Kalau tidak, ya tidak. Kalau iya, adalah iya. Hal yang pertama yang menjadi dasar pegangan kita mengapa kita bisa, kita harus, kita mampu untuk percaya kepada Tuhan.
Dari ayat ini kita bisa menemukan hal yang pertama. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berdosa. Bagi Tuhan Ia adalah Ia. Kalau tidak, ya tidak. Ya, firman Allah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus bukan hanya melakukan atau mengajarkan kebenaran, tetapi Yesus adalah kebenaran itu sendiri, karena Yesus adalah Sang Firman. Jadi tidak ada dusta di dalam Tuhan. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, Dia pasti melakukannya. Dan setiap perkataan Tuhan adalah kebenaran itu sendiri, karena Tuhan tidak pernah berdosa. Amin. Mari kita bandingkan dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Apa kata firman Tuhan di situ? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Makanya ada satu lagu dunia yang berbunyi begini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Gitu ya. Barusan kemarin, saya sebagai RT telah melakukan sebuah kesalahan. Beberapa waktu yang lalu ada pendataan untuk warga yang mau vaksin. Lalu kemarin ada link untuk diisi. Satu warga tanya di grup, Pak, masa saya harus daftar lagi? Masa saya harus ngisi ini lagi? Maksudnya kan kemarin sudah saya serahkan data. Ya, akhirnya saya bilang begini, ya memang harusnya begitu. Ya sudah gini aja, saya bantu ngisinya ya. Dan bagi warga yang mau saya bantu, tolong sampaikan namanya. Oke, lalu jam link itu dibuka, saya isi. Ternyata ada beberapa data yang sensitif. Beberapa pertanyaan tentang kesehatan secara detail. Wah, kalau saya mengisi ini, kalau ada apa-apa, saya yang salah. Ya, ini bukan ranah saya, ini bukan kalian saya tidak mengerti latar belakang kesehatan warga. Lalu setelah saya melihat daftar yang harus diisi, saya menyerah daripada saya salah. Daripada nanti sesuatu terjadi kepada warga karena seharusnya kesehatannya tidak memungkinkan untuk divaksin, tapi saya salah ngisi data, mending saya ngaku. Ya, lalu secepatnya saya sampaikan kepada grup warga, mohon maaf, ternyata ada data sensitif tentang kesehatan yang saya tidak berani mengisinya. Jadi tolong isi sendiri, kalau tidak minta bantuan anggota keluarga yang lain. Minta maaf. Jadi saya sudah berjanji nih. Tapi saya sendiri mengingkari karena saya tidak tahu. Saya bukan maha tahu. Saya tidak tahu bahwa ada bagian-bagian yang saya sebenarnya tidak mampu untuk mengisinya. Karena saya tidak tahu kesehatan dari warga. Bapak saudara, banyak orang yang gampang berjanji tapi gampang mengingkari. Karena kenapa? Kita bukan maha tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan berjanji, ketika Tuhan berkata-kata, Dia tidak berdusta. Dia melakukan apa yang diperkatakannya. Firman-Nya, ya dan amin. Ibu saudara percaya? Jadi ketika Tuhan berkata dalam firman-Nya, aku pasti menolongmu. Percayalah, Dia tidak berdusta. Tuhan pasti akan menolongmu. Amin. Tuhan bilang kamu mampu, aku akan memberikan kemampuan kepadamu. Maka yakinlah, percayalah. Karena Tuhan yang berkata, maka Tuhan akan memampukan engkau dalam kehidupan ini. Itu sebabnya untuk mengerti apa perkataan Allah, apa janji Allah, bacalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, pandemi begini jarang-jaranglah buka buku tabungan. Karena zaman begini buka buku tabungan rasa-rasanya seperti kita menghadap bawang merah yang membuat kita menitikkan air mata. Ya, jadi jauh lebih baik, lebih penting, lebih membuat iman kita semakin bertumbuh. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa iman bertumbuh dari mendengarkan firman
Tuhan. Amin. Sebabnya yang pertama, dasar alasan kenapa kita harus percaya, karena Tuhan tidak berdusta. Yang kedua Bapak Saudara, kita lihat ayat 2 kembali. Tapi bagian yang terakhir. Bagian terakhir dikatakan di situ dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Memang konteks dari ayat kita baca ini bicara tentang sorga. Tetapi berbicara tentang Tuhan, jangan lupa bahwa satu nama Tuhan yang lain adalah Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Ya, jika surga yang bicara kesempurnaan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, Tuhan sanggup untuk sediakan kepada kita, apalagi kehidupan di dunia ini. Ya, Bapak Saudara, ketika Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, itu sebenarnya sedang berkata kepada kita, apa yang kamu perlu, aku pasti menyediakan, karena aku Jehovah Jireh. Amin Bapak Saudara. Ya, apalagi kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat 19. Ada janji Tuhan di situ yang luar biasa. Filipi 4 ayat 19. Pegang firman Tuhan. Makanya kenal firman Tuhan. Supaya kita tahu bagian kita di dalam Tuhan luar biasa. Filipi 4 ayat 19 berkata begini. Allahku. Kalau saudara punya Allah yang sama, katakan Allahku akan memenuhi segala. Bukan sebagian, bukan beberapa bagian, bukan hanya bagian tertentu, tapi segala keperluanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut rencana kita, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hari ini Bapak Saudara gelisah karena sesuatu yang sedang kita butuhkan, entah itu pekerjaan, masalah usaha, anak-anak, sakit penyakit, katakan Tuhan pasti menyediakan. Saya mengajak kita semuanya taruh tangan kanan di dada kita. Katakan kepada diri kita, Tuhan pasti menyediakan. Tapi saudara punya kebutuhan khusus, katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan pekerjaan bagiku. Apapun itu, Tuhan pasti menyediakan kesembuhan bagiku. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar bagiku. Tapi saudara percaya, Jehovah Jireh adalah Tuhan kita. Itu sebabnya Bapak Saudara, jangan pernah mengandalkan manusia. Kita pasti kecewa. Ya, baru kemarin anak saya berbicara tentang kekecewaannya kepada orang tuanya. Kenapa? Kami ini masih manusia. Kami ini masih diikat dengan daging yang tidak sempurna. Kami punya keinginan, tetapi belum tentu anak bisa mengikutinya. Itu sebabnya penting Bapak Ibu Saudara, untuk kita jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan yang sanggup menyediakan apapun yang kita butuhkan. Yang ketiga, karena waktunya terus berjalan. Ya, apa dasar untuk kita percaya sehingga bisa mengatasi kegelisahan hidup kita? Mari kita lihat ayat ketiga dari Yohanes 14. Ayat ketiga dari Yohanes 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Bagian terakhir luar biasa. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga dasar kenapa kita berani untuk percaya. Karena Tuhan rindu untuk selalu dekat dengan kita. Bicara surga bukan hanya bicara tentang kesenangan. Bukan hanya berbicara tentang kenikmatan. Bukan hanya berbicara tentang segala yang
sempurna, yang sangat berbeda dari apa yang di muka bumi ini. Tapi satu hal yang terpenting, surga berbicara hubungan yang dekat antara Allah dengan kita. Itu sebabnya saudara, ya, jangan pernah berpikir nanti di surga saya hanya bersenang-senang. Justru kesenangan terbesar kita adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Mulai persiapkan dirimu hari-hari ini. Kalau hari-hari ini kita merasa jauh dari Tuhan, Tuhan mau dekat dengan kita. Karena kalau Tuhan dekat dengan kita, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan sediakan. Mungkin kita pernah mendengar begini, mana ada Tuhan akan menolong kamu yang baru datang pas butuh-butuhnya. Kemana kamu selama ini pas senang? Kemana kamu selama ini waktu diberkati? Mungkin itu membuat banyak orang akhirnya tidak mau datang kepada Tuhan karena ada pemahaman seperti ini. Tapi Bapak Saudara, ingatkah bagaimana perumpamaan seorang anak yang hilang? Hidupnya sangat rusak. Orang tuanya belum mati, dia sudah minta harta warisan. Bagian warisannya. Dia berfoya-foya. Dia habiskan dengan cara yang betul-betul brutal. Dengan segala kesenangan duniawi. Pada akhirnya dia berujung kepada kemiskinan. Bahkan makan makanan babi saja tidak diberikan kepadanya. Kejahatan anak bungsu ini luar biasa. Dan saat titik terendahnya, dia ingat bapaknya. Apakah bapaknya menolak? Kamu anak kurang ajar, kamu anak durhaka, pergi kamu. Enggak. Bapak ini menggambarkan tentang Bapak yang baik. Bapak kita yang di sorga. Amin. Ketika anak ini merasa malu, tapi dia memberanikan datang kepada bapaknya. Bapaknya dari jauh melihat. Dia tidak berjalan seperti anaknya. Atau tidak menunggu diam. Mau ngapain dia anak ini? Enggak. Tetapi bapaknya bersegera untuk menemui anak yang bungsu. Yang sudah lama terhilang. Lalu dia memeluknya. Dan memulihkan keadaan anaknya yang bungsu ini. Bapak Saudara, mungkin selama ini Bapak Saudara jauh daripada Tuhan. Tuhan menunggumu. Tuhan lebih rindu untuk bersekutu denganmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berada dalam kegelisahan yang teramat sangat. Bagaimana hidupku nanti. Tapi saya mau katakan, Tuhan rindu untuk dekat denganmu. Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Tapi ingat, saya berkali-kali katakan, Tuhan gampang mengubah kondisi dan keadaan kita. Tapi dia lebih mementingkan untuk mengubah diri kita. Dimulai dari hati kita. Hari ini Bapak Saudara, Tuhan mengizinkan pandemi terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan mau, supaya kita kembali dekat dengan Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dan percayalah juga kepada Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan yang nampak, yang kelihatan. Dia adalah Sang Firman Allah itu sendiri. Amin. Kita angkat pujian itu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mendengarkan suara Tuhan hari ini? Adakah di antara kita yang berada dalam kegelisahan? Kita manusia, kita tidak akan luput dari permasalahan. Gelisah itu manusiawi. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan biarkan engkau berada dalam kegelisahan. Karena kita punya Tuhan yang sempurna. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Kita punya Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Dan kita punya Tuhan yang bukan hanya berkatnya Dia berikan, tapi hidupnya Dia berikan, penyertaannya Dia berikan, waktunya Dia berikan bagi saudara dan saya. Ini dasar yang sangat kuat untuk kita dapat melawan kegelisahan, karena kita percaya ada Tuhan yang luar biasa. Hari ini kalau engkau sedang gelisah, maka kau mengakui kegelisahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya bisa melihat raut mukamu, Tuhan bisa melihat kedalaman hatimu. Apa yang kau gelisahkan? Adakah beban berat dalam hatimu sehingga engkau gelisah hari-hari ini? Maukah engkau mengakui di hadapan Tuhan, aku punya masalah Tuhan, aku punya masalah, dan aku mau angkat tangan untuk menyerah dan berserah kepada Tuhan. Sebab aku percaya ketika aku angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan segala pergumulanku. Tapi saudara, kalau engkau gelisah hari-hari ini, lawan. Lakukan seperti Daud. Lakukan seperti apa yang dikerjakannya. Dia menguatkan percayanya kepada Tuhan, karena Tuhan dapat diandalkan. Maukah engkau tidak hanya percaya? Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Sebab apa yang terjadi atas seizin Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita keluar dari rencananya selama kita berserah, selama kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak, bicaralah dengan Bapamu. Dia Bapa yang baik. Bapamu tidak akan menjerumuskanmu. Bapamu tidak akan meninggalkanmu. Bapamu tidak berbohong kepadamu. Bapa di dunia seperti saya kadang berbohong kepada anak-anak saya. Tapi kita punya Bapa yang tidak pernah berbohong. Ketika Bapa berkata, aku menolongmu, Dia pasti menolong. Aku memberi kelegaan kepadamu, Dia pasti memberi kelegaan kepadamu. Maukah kau berbicara dengan Bapamu? Bapa ingin engkau dekat. Kerinduannya untuk dekat kepadamu sangat besar. Perhatikan Bapa dalam perumpamaan anak yang hilang. Bapa mendahului, Bapa bersegera. Demikian Bapa kita. Engkau mau kembali kepada Bapa, datanglah kepada Bapa. Kasihnya luar biasa. Kasihnya memulihkan. Kasihnya mengangkat engkau kembali. Haleluya. Yes. Kalau engkau mau menangis di hadapan Tuhan, menangislah, nikmati jamahannya hari ini, supaya kegelisahanmu dihancurkan dalam nama Yesus. Dia memelihara kita. Dia menyediakan segala yang kita perlu. Dia cukup bagi kita. Berbicaralah dengan Bapamu. Berbicaralah dengan Bapamu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Jangan lihat kiri dan kananmu. Ini saat yang indah untuk engkau bersekutu dengan Bapa. Yes. Yes. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Ya dalam ya Bapa Shanda. Jesus, Jesus.
bersyukur pagi hari ini kami dapat firman Tuhan untuk kami melawan kegelisahan dengan percaya kepada Bapa yang baik. Kami bersyukur hati setiap kami dipulihkan hari ini. Kami dapat memandang ke depan, ada Tuhan yang menyertai kami. Kami pandang setiap pergumulan kami. Kami pandang Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kami perlu. Kami pandang segala apa yang ada di hadapan kami. Tapi kami lihat Tuhan yang bersegera untuk menghampiri kami. Bukan hanya Tuhan memberkati kami, bukan hanya Tuhan memberikan apa yang kami perlu, Tuhan memberikan dirinya untuk bersama-sama dengan kami. Merupakan hal yang indah dan luar biasa, bagian yang sempurna untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Jika hari ini ada yang harus bertobat, kamilah yang akan bertobat. Jikalau ada yang harus berubah, bukan keadaan kami, bukan orang lain, bukan keluarga kami, bukan rekan kerja kami, tapi kami yang harus berubah. Dan kami menyediakan hidup kami untuk dijamah oleh Tuhan hari ini. Kembali ada sukacita dan damai sejahtera. Kembali ada penyertaan dan pemenuhan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk Bapa yang baik. Engkau telah menguatkan kepercayaan kami. Dan atas seluruh kebenaran yang telah kami terima hari ini, sungguh kami mengucap syukur. Dan kami mau untuk menggenapi setiap firman. Dan atas seluruh kebenaran firman Allah yang telah kami terima, kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Saya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, kita percayakan kepada Tuhan. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kau
itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa sekalipun, meskipun Tuhan mengizinkan masalah terjadi, di baliknya ada berkat, di baliknya ada kasih dan kuasa. Di balik segala pergumulan kami, ada rencana Tuhan yang sempurna. Ajar kami untuk tidak fokus kepada masalah kami, tetapi ajar kami untuk fokus melihat Bapa yang bekerja dengan sempurna untuk kebaikan setiap kami. Terima kasih buat kesempatan beribadah hari ini, sehingga kami boleh menikmati hadirat. Berkati anak-anak-Mu yang telah melayani pekerjaan-Mu, mereka yang telah melayani di depan sana sampai di altar. Bagian kami sama. Yang penting adalah kami setia. Kami melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan pasti sediakan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau boleh memulihkan negeri kami sekalipun belum tuntas. Tetapi kami tahu jikalau bangsa ini boleh sampai pada kondisi ini, terutama Jawa Timur boleh naik menjadi level 1, perubahan yang luar biasa. Itu kami tahu kemurahan Tuhan terjadi bagi kami. Itu sebabnya kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Biar Tuhan menyelesaikan apa yang sedang Engkau kerjakan bagi bangsa ini. Pengampunan-Mu sempurna. Kuasa-Mu tidak ada yang bisa menandingi. Rencana-Mu luar biasa atas bangsa ini. Sampai bangsa ini dipulihkan, kami akan terus berseru pada nama Yesus yang berkuasa. Juga tolong Kota Malang ya Tuhan, biar terutama dalam program vaksinasi boleh dapat terlaksana dengan baik, sehingga Kota Malang juga boleh mengalami perubahan yang signifikan. Ekonomi dapat kembali berjalan, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Secara khusus menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Tuhan, kami mohon biar kuasa-Mu sempurna nyata dalam kehidupan mereka. Bilur-Mu menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang hamil Tuhan. Menyerahkan Mbak Risa, menyerahkan Mbak Menda, menyerahkan Mbak Fea Tuhan. Kiranya Engkau jamah kandungan mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Engkau cukupkan segala apa yang mereka perlu. Dan kiranya Engkau yang akan membereskan segala sesuatu. Berkati rumah tangga mereka. Juga menyerahkan anak-anak-Mu yang bergumul untuk pekerjaan, untuk setiap usaha. Ajar kami untuk melakukan bagian kami, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu, mempercayai dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, dan akan menabur dalam pemberian yang terbaik, supaya makanan untuk Tuhan, yaitu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, tersedia di sini, dan Tuhan bergembira karenanya. Karena kami percaya firman-Mu berkata, orang yang menabur, orang yang memberi tidak akan pernah menjadi miskin. Dan kalau kami setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, dalam segala kegiatan kami berikutnya, kiranya Tuhan berkenan senantiasa hadir. Kami hanya hamba-Mu yang melayani, dan kami bersyukur kami juga anak-anak-Mu. Bagian terbaik pasti Engkau berikan kepada kami semuanya. Sebentar kami akan beranjak pulang ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dan pandemi ini Tuhan. Dan mohon anugerah-Mu berkati kami berlimpah-limpah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dengan iman. Terimalah seluruh berkat ini, dan sembari mengangkat kedua tangan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan
di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.